Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di channel Pemulihan Hati. Ingat untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Keagungan Anak-anak Allah. Kehidupan sebagai anak-anak Allah adalah kehidupan yang luar biasa. Keagungan sebagai anak-anak Allah tidak dapat digambarkan dengan apapun, sebab tidak ada keindahan atau keagungan di bumi ini yang bisa menggambarkan hal ini. Kelimpahan harta, kehormatan sebagai pejabat, penampilan cantik atau ganteng, perhiasan yang dikenakan, gelar akademis, popularitas, dan lain sebagainya tidak bisa menandingi keagungan sebagai anak-anak Allah. Allah memiliki keagungan yang tiada tara dalam segala aspek. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, tentu keadaan kita pun akan menjadi agung. Kalau sekarang keagungan kita memang belum tampak, tetapi suatu hari nanti keagungan kita akan merekah, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus atau pada waktu kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudara yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi seperti apa keadaan kita nanti, belumlah tampak. Namun kita tahu bahwa ketika Ia datang, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Klausa kita akan menjadi sama dengan Dia merupakan suatu hal yang sulit dibayangkan. Pengharapan inilah yang membuat orang percaya pada gereja mula-mula rela kehilangan apapun demi pengiringannya kepada Tuhan. Keagungan sebagai anak-anak Allah harus kita perjuangkan, tidak otomatis melekat dalam kehidupan seorang Kristen. Hal ini sama dengan bahwa kodrat ilahi tidak otomatis dimiliki orang Kristen. Berkodrat ilahi itu harus melalui perjuangan. Hal ini sejajar dengan kenyataan bahwa seorang Kristen tidak otomatis bisa lahir baru tanpa perjuangan. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan baru. Yohanes 3 ayat 7 menyebutkan, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kata dilahirkan dalam teks aslinya mengandung perintah atau panggilan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa diselamatkan seseorang harus berjuang masuk melalui jalan sempit. Lukas 13 ayat 22-24, banyak orang tidak berjuang secara memadai, sehingga sampai mati sebenarnya tidak pernah mengalami kelahiran baru. Kegiatan agamanya memang bisa membuat seseorang menjadi baik, santun, bermoral, atau tampak saleh atau suci. Tetapi sebenarnya
belum pernah mengalami kelahiran baru. Kesalahan banyak orang Kristen adalah ketika mereka tidak berusaha secara memadai untuk mengalami kelahiran baru. Hal ini terjadi sebab tidak pernah diajarkan dan dianjurkan. Banyak pendeta berkeadaan seperti ini. Hal ini disebabkan karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana seseorang harus kehilangan segala sesuatu demi perjuangan untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan adalah proses di mana setiap individu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami perubahan kodrat, menemukan kemuliaan Allah yang hilang, atau menemukan keagungan sebagai anak-anak Allah. Percaya adalah memberikan yang terbaik dan bersedia melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Roma 4 ayat 20-25. Orang percaya pada zaman gereja mula-mula harus menebus keselamatan yang disediakan dengan nyawa mereka. Selalu ada proses barter. Demikian pula dengan Paulus, mengambil kasih karunia dengan melepaskan segala miliknya. Filipi 3 ayat 8-13. Orang yang menyadari keagungan Tuhan akan mengasihi Dia, tidak akan rela kehilangan Dia, dan tidak akan menukar hak kesulungan sebagai anak Allah dengan sepiring makanan. Ibrani 12 ayat 15-23. Ibrani 12 ayat 18 menegaskan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Saudara-saudara tidak datang menghadapi sesuatu seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel dahulu. Mereka tidak menghadapi sesuatu yang bisa diraba, yaitu Gunung Sinai dengan apinya yang menyala-nyala. Mereka menghadapi kegelapan, kekelaman, dan angin ribut. Orang yang mata hati dan pengertiannya tertutup terhadap keagungan Tuhan tidak mungkin bersedia belajar seperti Tuhan Yesus yang meninggalkan segala sesuatu. Inilah kesediaan untuk dididik oleh Bapa. Ibrani 12 ayat 2-5. Sesungguhnya inilah perlombaan yang disediakan bagi kita. Orang yang tidak mengikuti perlombaan dunia ini adalah orang-orang yang menukar hak kesulungannya dengan sepiring makanan. Ibrani 12 ayat 22-29. Suatu hari nanti kita dapat menyaksikan betapa hebat dan tidak terucapkannya keindahan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kalau kita tahu sekarang, tahu akan keindahan itu dan bersedia mempercayainya, kita akan rela berbuat segala sesuatu, apapun, demi dapat menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Oleh sebab itu, kita harus rela meninggalkan dunia ini. Hal ini sama dengan tindakan Tuhan Yesus yang mengosongkan diri. Semua orang yang mengikuti Yesus harus meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia ini
bukan berarti tidak lagi ada di dalam dunia ini. Kita masih tinggal di dunia, tetapi dengan cara hidup yang baru, seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah renungan ini, kiranya dapat memberi pencerahan